Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita bertemu lagi di pertemuan 11, masuk ke diagram berikutnya, yaitu collaboration diagram. Apa itu collaboration diagram? Baiklah, kita lanjutkan ke next slide. Nah, tujuan dari collaboration diagram yaitu mampu membuat collaboration diagram, kemudian mampu membuat link atau relasi antar objek, kemudian menambah message atau pesan pada link, kemudian memetakan message pada operasi. Selanjutnya buat collaboration itu biasanya kita artikan sama dengan sequence diagram. Nah, collaboration diagram merupakan cara alternatif untuk menampilkan suatu skenario, kemudian menampilkan interaksi objek yang terorganisasi di sekitar objek dan hubungannya dengan objek yang lainnya. Kemudian di dalam collaboration diagram berisi objek, yaitu digambarkan dengan rectangle atau persegi panjang. Kemudian ada link antar objek, kemudian ada message yang ditunjukkan dengan teks yang mengarah pada client supplier. Kemudian terdapat dua diagram yang berbeda antara sequence dan collaboration. Sequence itu digunakan untuk menggambarkan suatu skenario berdasarkan urutan waktu. Jadi kalau sequence itu urutannya sudah di sesi 1, 2, 3 dan lain-lain, teratur antar aktor menuju boundary, kemudian menuju control class, menuju entity, dia sudah 1, 2, 3 sudah terarah berdasarkan waktu. Tahapan dia di sequence diagram berguna pada tahapan awal di fase analisa. Tetapi kalau collaboration, dia memberikan suatu gambaran besar dari skenario karena kolaborasi yang terorganisasi antara objek dengan objek yang lainnya. Jadi inti dari collaboration itu tidak harus terurut. Jadi bisa saja dia antar link dari objek ke objek bisa ada lebih dari satu message. Kemudian digunakan lebih banyak pada fase desain. Nah, ini perbedaan antara collaboration PS dengan sequence diagram. Jika collaboration diagram, dia akan menunjukkan hubungan di samping interaksi. Kalau sequence diagram menunjukkan urutan message secara eksplisit. Kemudian jika collaboration lebih baik untuk memvisualisasikan pattern of collaboration, tapi dalam sequence dia lebih baik untuk memvisualisasikan keseluruhan aliran. Nah, kemudian dalam collaboration lebih baik untuk memvisualisasikan semua efek dari objek yang diberikan. Jika dari sequence lebih baik untuk memvisualisasikan spesifikasi yang real time dari skenario yang kompleks. Kemudian jika collaboration lebih mudah digunakan untuk sisi brainstorming. Nah, ini anatomi untuk collaboration diagram atau simbol yang digunakan. Ada client object, kemudian ada link itu garis panah, garis biasa, kemudian garis panah ini kita sebut dia message. Nah, objek-objek ini hanya perbedaan nama saja. Nah, objek-objek yang dipresentasikan bisa jadi namanya objek, dan nama kelas. Kemudian ada link, tadi yang saya sebutkan, link itu garis penghubung, kemudian ada message, pengertiannya sama di dalam sequence diagram. Nah, kita lihat ini, jika di dalam sequence diagram dalam notasi objek, misalnya di sini ada objek client, transaction, dan database ODBCB proxy. Nah, ini ada live activation, dia urutannya 1, 2, 3. Nah, dia fokus ke dalam waktu. Tetapi di dalam collaboration, kita lihat dari antar objek ke objek yang lainnya bisa jadi terdapat link dan satu message itu bisa banyak. Nah, ini juga bisa banyak isinya. Next, ini perbedaan antara sequence diagram dengan collaboration. Lihat, dalam sequence diagram ini teratur dia urutannya. Dari step 1, 2, 3, 4, 5. Ketika dia ke collaboration, bisa jadi dia berkolaborasi dalam satu skenario yang banyak. Jadi dari objek client ke objek transaction, nah ini dihubungkan dengan link itu bisa terdapat message yang lebih dari satu. Nah, ini contoh untuk representation ya. Beberapa dari objek berhubungan dengan objek, aktor dengan objek. Nah, ini kebetulan linknya dihubungkan dengan satu message. Nah, ini juga antar objek dengan objek. Next, kemudian ada link between object. Nah, ini ada aktor, kemudian ada link, objek dengan objek, objek dengan objek. Nah, kemudian ini
ada contoh collaboration untuk pendaftaran. Ada aktor yang kita gunakan, kemudian terlink dengan objek, kemudian objek dengan objek, objek dengan objek. Nah ini. Jadi untuk penggambaran banyak ini kita pakai multiple, tapi kalau di IE kita tidak perlu pakai multiple. Nah kemudian kita lihat untuk register. Di sini ada banyak message dalam satu link. Nah ini juga bisa lebih message dalam satu link. Next, berikutnya kita lihat dalam penggambaran berikutnya, jika di dalam suatu collaboration kita konversi ke dalam sequence mestinya bisa, karena itu sama. Nah kita lihat, nah ini gambar yang tadi registrasi pendaftaran dengan menggunakan satu aktor dengan satu message, satu link dengan dua message sekaligus. Kita konversi ke sini, ada aktor dengan main form, close register sama course offering. Nah ini juga sama kan, objek ketiga, main form, close register sama course offering. Stepnya 1 open, 2 close register, 3 close register, 4 close registration sampai ke 6 step. Di sini juga ada 6 step, tapi dia tidak berurutan dengan waktu. Tapi jika sequence dia harus berurutan dengan waktu. Itu terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Nah ini contoh lain untuk pengambilan uang di ATM. Nah kita lihat yang ini contoh yang atas itu untuk sequence diagram. Nah ini yang bawah untuk collaboration. Perbedaannya balik lagi, jika pada saat ini satu step yang pertama message teratur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia bisa lebih dari satu link, bisa lebih kita lakukan beberapa message. Customer terhadap objek card reader 1, bisa 2 juga message-nya, 1 accept card, 2 accept card. Dari objek card reader ke ATM screen kemudian 3. Tapi dari objek customer, dari aktor customer ke objek ATM screen bisa langsung banyak message di sini. Nah itu contoh untuk penggambaran collaboration. Selanjutnya kita akan langsung coba praktek bagaimana membuat suatu collaboration di dalam IE itu sendiri. Kita buka dulu aplikasinya. Kita akan coba yang ini, pendaftaran. Nah kita lihat di sini. Setelah kita buka aplikasinya seperti biasa, create new project. Nah ini, karena saya sudah bikin tadi, kita buka file latihan collaboration. Nah setelah itu, kalau sudah ada filenya, new projectnya, kita akan coba new diagram. Nah new diagram, kita lihat dia ada di UML struktur atau UML behavior. Nah di sini ternyata dia adanya di UML struktur dengan nama composite structure. Jadi dia namanya bukan collaboration kalau di IE, tapi di composite structure. Nah ini tinggal dikasih nama dengan kita, latihan pendaftaran, latihan diagram collaboration pendaftaran. Kemudian kita oke. Kalau sudah, berikutnya kita akan melihat, nah ini ada aktor menuju objek. Kita lihat, kalau di komposit ini tidak tersedia aktor, kita klik more tool, kita pakai dulu di use case, kita cari klik and drag untuk aktor. Nah, kita kasih nama register. Oke. Setelah itu, kita hubungkan si aktor register ini dengan objek. Objek, kita klik, jangan pilih aktor, kita pilih objek link. Nah, kemudian ini main form. Oke. Nah, ini sudah terdapat aktor dengan objek. Nah, ini linknya sudah. Kita lihat lagi di sini apa yang harus kita lakukan. Dari aktor register ke main form ada step message 1 open dan 2 close registration. Nah, untuk membuat suatu message ya kita klik 2 kali linknya.
Kemudian di sini ada association properties, message box, di sini ada general, ada constraint, ada source role, target role, sama tag value. Kita pilih yang source role. Kita isi satu, open, kemudian di OK. Kemudian tadi ada setelah open dia ada close registration. Kita klik lagi, masih sama dengan yang muncul yang tadi kita nulisnya di source row, kemudian targetnya kita tulis 2, close registration. Oke. Nah, kalau sudah kita rapihkan. Kemudian apalagi? Setelah itu kita dari objek main form sediakan ke objek close register. Dari objek main form kita linkkan ke objek link, close register. Oke. Kemudian di sini karena di tengah-tengah hanya satu step dari link, kita pakai jangan diisi source call dan target role karena cuma satu, kita isi di bagian constraint. 3, close register. Oke. Kemudian step berikutnya objek, kita hubungkan lagi dengan objek course of ring. Objek, pilih objek, kemudian pilih link, pilih course of ring atau kursus yang ditawarkan. Kemudian dia ada ini 4, close registration. Oke, nah, ini tadi saya nulisnya di source code ya. Kita tulisnya di constraint 4, close registration. Nah, seperti ini. Jika ingin menambahkan step-step message-nya, bisa kita klik ini satu kali, kemudian kita bisa nambahkan ke source role dan target role. Nah, untuk seperti ini positif ini kaidahnya sama dengan kelas diagram, yaitu ada private, kemudian ada public. Private bisa diakses semuanya. Karena di sini pada saat kita lihat source role, di sini yang akan ada akses, ada klik drop down, ada public, protect, private, dan package. Nah, itu. Nah, kemudian seperti ini sudah selesai penggambaran collaboration. Lebih tidak kompleksitas, bagaimana nanti analogi kita menggambarkannya ke dalam suatu collaboration. Ini karena contoh yang saya gambarkan masih sangat sederhana. Berikut sudah saya berikan untuk penggambaran bedanya dengan sequence diagram dengan collaboration diagram. Nanti bisa dicoba lagi jika ada stepnya melebihi satu link, message-nya banyak gitu. Jadi nanti bisa dicoba sendiri. Sekian pertemuan hari ini. Nanti bisa dicoba dan kita akan melanjutkan ke diagram yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.